Selamat malam semuanya, kembali lagi hadir di Kompor seperti biasa. Ya, kita di sini masih yang di kelas investasi free ya buat untuk malam ini. Kita membahas terkait kondisi terkini ya. Kita tahu sendiri ya kemarin ya beberapa minggu terakhir ya market bergejolak masih seputar perang ya. Hari Minggu tadi juga ya negosiasi di Pakistan lagi alot ya atau gagal gitu karena memang Amerika meminta Iran untuk menyetop semua teknologi nuklirnya. Tentunya Iran nggak mau juga ya karena menurut perjanjian dulu di 2015 ya diperbolehkan gitu untuk pengembangan nuklirnya. Itu yang diminta sama Donald Trump. Memang agak aneh ya pihak Amerika, pokoknya menguntungkan dia ya. Sama Selat Hormuznya juga dikendalikan Amerika dan segala macam. Ya susah ya untuk menemui titik temu kalau negosiasinya hanya ingin kepentingan Amerika gitu. Makanya tadi sudah banyak pemberitaan di media ya. Namun saya lihat sih kondisi ISG ya, walaupun ada pemberitaan seperti itu ya mungkin koreksi sehat saja, sama seperti biasanya ya. Nanti juga lambat laun terkait sentimen Iran sama US untuk perang ini ya, udah biasa di market gitu. Nah, untuk ISG sendiri ya minggu depan kalau misalkan nanti bursa Asia besok Senin merah ya mungkin koreksi sehat lah kayak waktu hari Kamis merah hampir 0,8 tapi dijaga gitu ya sama beberapa big cap. Untuk skenario-nya minggu depan ya, untuk ISG Senin kalau misal koreksi sehat ya kalau gitu. Semoga aja dia bertahan. Dia akan menguji level resistnya di sini ya, pas dengan resistennya. Ini yang memang menjadi krusialnya. Ya ini di level sekitar 7543 ya, itu menjadi krusialnya. Nah, kalaupun dia koreksi, mungkin dia koreksi ke level nutup gap di sini karena dia ada dua gap ya. Pertama gap sini dulu yang ditutup kemarin di hari Jumat dia gap up ya, ISG naik 2% pakai banking dan OMPP di mana di sekitaran 7308. Nah, itu mungkin. Nah, makanya kalau kita perhatikan ya untuk ISG sendiri memang lagi konsolidasi lebar ya kalau saya perhatikan. Dan patut kita syukurin dia tidak pernah buat new low walaupun banyak pemberitaan di lokal ya. So far ISG sih sementara aman saja ya, masih berada di konsolidasi lebar saya lihat di range sekitaran 6934 sampai level 7527 ya gitu. Dan udah stabil juga nih. Kemarin sempat hari Kamis ya di atas MA20-nya. Kalau kita perhatikan. Nah, ini untuk view ISG teman-teman ya. Sebelumnya suara saya aman nggak sih sama layar ya? Coba sambil saya chat di chat ya. Teman-teman sambil drop pertanyaan aja di chat ya, di chat. Teman-teman drop pertanyaan di ini udah dibuka belum ya? Bentar saya cek dulu. Di chat langsung aja drop pertanyaan, minta saya baca ya. Admin udah dibuka belum ya? Buat untuk bisa nulis chat. Coba send message sudah bisa ya. Atau langsung drop pertanyaan aja ya. Aman ya. Suara dan ini jangan sampai saya ngoceh-ngoceh sendiri ya. Nah, itu untuk sementara view ISG ya. Kalaupun besok ada koreksi ya paling koreksi biasa lah ya. Tergantung bursa Asia intinya. Kalau bursa Asianya minus-minus tipis ya paling kita gitu juga. Atau bahkan kita mungkin kuat juga ya. So far itu sih untuk sementara ISG masih aman. Kemudian ada yang poin menarik juga ya yang jarang dan luput diperhatikan sama investor atau trader Indonesia, yakni US Treasury ya, sorry kok US Treasury, yield Japan Government Bond ya. Jadi biasanya ini tanda bahwasanya ini yang ke depan yang harus kita aware ya. Ini kalau teman-teman yang mengikuti makro global ya, selain peran Iran, kemudian kan kita tahu narasinya ketika banyak krisis energi, di mana inflasi di negara-negara khususnya di seluruh dunia ya, apalagi kayak negara Jepang yang dia kekurangan sumber daya alam gitu, kemungkinan akan ada kenaikan inflasi global. Nah, ini inflasi ini kan mau nggak mau untuk menjinakkan dengan menaikkan suku bunga. Nah, ini harus patut menjadi perhatian di bulan-bulan depan. Kalau andai kata Jepang menaikkan suku bunga, nah itu nanti likuiditas akan tersedot ke sana ya. Dan kemungkinan akan ada yang namanya carry trade. Jadi carry trade itu kita tahu Jepang itu dari dulu ya, dia sebagai penyumbang likuiditas global. Jadi di market itu kita mengikuti pergerakan kemana arah likuiditas itu. Jadi biasanya fund manager global itu minjem duit di Jepang karena bunganya kan 0% ya. Sebelum dia naikkan kemarin sempat beberapa poin ya. Jadi dia minjem untuk ngepam ya saham-saham di bursa US sana. Ketika nanti dia menaikkan suku bunga, maka ada selisih rate yang harus dibayarkan. Nah, itu yang bisa menjadi membuat bursa global mungkin bisa ini ya, merah gitu. Nah, ini harus diperhatikan karena ini menjadi sinyal ya, pasar mengekspektasi Bank Jepang akan menaikkan suku bunga karena di sini yang imbal hasil ya atau bond yield-nya yang
Jepang ini mengalami ATH. Ini menjadi sinyal ya, kalau teman-teman yang belajar fundamental gitu atau makro global, ini menjadi sinyal juga. Jadi kemungkinan Jepang akan mengurangi stimulus untuk menjinakkan kenaikan inflasinya gitu. Nah, ini kalau sampai terjadi ya mungkin bisa terpukul tuh bursa US. Apalagi kalau kita lihat beberapa data ya, Cina juga udah ngurang-ngurangin surat utangnya gitu. Karena setahu saya sih yang memegang surat utang terbesar tuh Jepang sama China ya, kalau nggak salah di US gitu. Nah ini kita bicara global, sebelum kita bahas tadi ISG, nah kita coba bahas juga ya, ini juga menjadi momok ISG ya, untuk kedepannya yaitu US IDR kita, yang selalu all time high. Kita berharap ISG all time high ya, tapi ini yang kita tidak senang all time high. Kalau saham, kita senang all time high, karena kalau biasanya rupiah all time high itu bisa menaikkan inflasi, kemudian bisa membuat kurs selisih investor asing untuk outflow gitu ya, karena dia udah rugi kurs dan biasanya dia pergi ke negara yang lebih safety, karena kan ini menggambarkan bagaimana situasi politik, hukum, kemudian investasi ya, kurs rupiah ini gitu. Karena ini udah melebihi krisis 98 ya, walaupun memang kondisi ekonomi berbeda, tapi harus menjadi perhatian. Kemarin sempat dia bakar duit BI untuk menetralkan ya, turun sampai 16 ribuan 700, itu pun nggak mampu karena kembali fiskal kita ya yang disorot sama beberapa lembaga rating, karena kan akibat kebijakan-kebijakan seperti MBG atau Kopdes gitu ya yang tidak terlalu berdampak ke ekonomi ya, sampai kalau teman-teman lihat Pak Purbaya juga pusing ya gimana kondisi fiskal kita yang utang kita membengkak segala macam karena program-program yang terlalu dipaksakan ya di tengah kondisi global seperti ini, dan kita juga tetap kekeh ya subsidi tidak naik ya, mau nggak mau nanti utang APBN akan terus menumpuk ya gitu. Nah ini juga menjadi perhatian. Biasanya ini juga akan susah membuat ISG untuk balik tinggi ya kalau dia belum turun-turun di bawah level 17 ribuan ya. Bahkan ini dia all time high ya. Yang sampai dia tembus level-level 17 atau 18 ribu ya. Nah itu bisa agak berat ya untuk kedepannya recovery ISG ya. Ini juga menjadi perhatian. Kemudian kalau kita cek juga bursa US ya, kita lihat sekilas biar teman-teman ada gambaran. US, biar kita ada gambaran ya, bursa US. Dow Jones so far sih dia lebih menguat ya dibanding ISG, dia masih kuat. Dow Jones kalau kita perhatikan di sini, dia kemarin udah recovery ya, dan dia sih masih tergolong mahal ya. Makanya ISG ini sebenarnya secara valuasi murah ya dibanding bursa Amerika, bursa Asia lainnya gitu ya. Kemudian DX US Dollar Index juga masih aman ya, masih oke gitu. Nah ini kita lihat oil ya. Nah ini yang sebenarnya untuk US oil ini ya, yang masih susah turun, masih di 95-an ya. Makanya sebenarnya ketika walaupun damai pun tidak serta-merta akan menurunkan oil anjlok di bawah 80 ya. Karena infrastruktur yang sudah dibangun, dirusak di beberapa negara Timur Tengah, itu butuh beberapa bulan untuk memperbaikinya. Makanya sebenarnya ketika ada aksi damai itu nggak bisa serta-merta langsung pulih ya, harga oil anjlok gitu. Ya tetap, makanya dampak dari perang ini sih bisa berbulan-bulan ya. Walaupun ada damai, tentunya sektor energi ini juga menjadi salah satu yang seksi di tahun 2026 ini gitu. Baik itu dari segi sentimennya ya, ataupun gangguan supply chain-nya di global gitu. Karena terbukti ya, biasanya sih nanti energi ini sampai sekitar pertengahan tahun ini masih menjadi primadona ya. Nah, kalau kita lihat sekilas juga ya, bagaimana flow aliran duit asing ya. Kalau teman-teman lihat kan, beberapa minggu terakhir banking dibuang-buang terus sama asing, kemana arahnya pergi ya kan. Nah, itu harus kita perhatikan juga ya, teman-teman yang melihat makro global. Dalam satu minggu terakhir, terlihat di sini beberapa saham seperti ADI, ADAR, UNTR, Astra ya. Kemudian ada satu bank, BNI aja ya. Sisanya ADMR, PTBR, rata-rata mereka pergi ke sektor energi gitu. PTRO, energi, ITMG, Indi, ini kan rata-rata sektor energi ya. Baik itu ada coal, kemudian ada oil, ada emas ya. Nah ini rata-rata satu minggu terakhir mereka lari duitnya ke sini investor asing gitu. Nah kalau teman-teman lihat juga dalam satu bulan terakhir ketika foreign flow, teman-teman bisa cek di sini ya. Nah di sini ya terlihat ya. ADI, emas, Adaro, ITMG, PTB, Astra, UNTR, Cepin, Medco, ESA, rata-rata memang masih banyak lari ke sektor energi yang utama ya. Gitu. Walaupun sisanya terlihat ya di sini secara sektoral. Beda halnya ketika kalau teman-teman lihat ya, yang dibuang sama asing justru kebalikannya itu adalah si
banking ya, si banking. Mana ini net foreign aja ya. Nah, itu kebalikannya banking buang karena nanti Mei tanggal 22 kalau kita lihat juga ya, teman-teman sambil drop pertanyaan ya, saya ceritain sedikit. Kalau kita sambil lihat juga nanti Mei itu harusnya kita juga tetap sama ya, kayak FTSE, nggak mungkin turun ke frontier pasti itu. Cuma memang dikurangin saja bobotnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya beberapa banking itu kan rata-rata net sell ya. Ini sih saya hipotesanya ya menurut keyakinan saya kayaknya sih udah mulai pelan-pelan keluar dulu ya fund manajernya gitu. Beberapa di banking ya. Kalaupun nanti Mei ya udah biasa aja, udah press in. Sudah press in bahasanya, jadi ya tidak akan gimana-gimana ya, diumumin misal pengurangan bobot gitu, sama ada beberapa yang keluar, kalau yang pasti keluar kan kemarin kan DSS sama brand ya, karena masuk indeks konsentrasi gitu, sama nanti mungkin beberapa perubahan di 22 Mei harusnya sih ya biasa saja gitu kondisinya, terlihat ya, bahkan fund-fund aktifnya juga trading ya di beberapa banking gitu. Nah itu sih so far ya untuk perjalanan bursa kita. Kalau kita lihat sektoral juga ya untuk perjalanannya yang masih outperform di sini, teman-teman bisa perhatikan sektor energi ya, kemudian cyclical, industri, infrastruktur, non cyclical, tekno dan transportasi ya. Nah ini juga kemarin ya 1 minggu terakhir sektor-sektor ini yang benar-benar perform ya, yang lagi outperform ini sektor yang lagi perform, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kemudian kemarin penutupan terakhir ya, nanti ini sih akan berubah ya. Biasanya sih besok pagi crude oil-nya akan spike biasanya, karena dia kan lagi nggak damai ya. Crude oil masih di 96, kemudian nanti teman-teman lihat bagaimana pembukaan besok bursa Asia, kalau minusnya biasa aja ya biasa aja juga gitu. Tinggal teman-teman fokus sahamnya sebenarnya. Karena ketika market-market merah maupun hijau ya fokus sahamnya gitu. Yang ada story-nya, yang ada narasinya atau transaksinya bagus gitu ya, pandermologinya gitu. Nah, itu yang teman-teman perhatikan ya, karena bukan masalah marketnya. Karena market hijau merah itu hal yang biasa, tapi kita bagaimana meresponnya. Oke, itu cerita makro ya dan kondisi market terkini. Silahkan teman-teman langsung saya tanya bertanya ya, kalau bisa curhat yang lagi nyangkut atau lirik apa gitu ya. Biar teman-teman ada gambaran, langsung aja drop pertanyaan di kolom chat ya, di kelas investasi chat, dimanfaatkan betul ya. Karena minggu depan kita eksklusif di XO ya gitu. Teman-teman di sini yang free, langsung tanya saja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. MBMA, MDK view-nya gimana Bang? Masih sih so far untuk tahun ini ya. Kalau dibanding dua-duanya sih saya menjagokan MBMA dari flow ya. Tapi kita lihat dulu secara chart. Secara struktural, kalau kita perhatikan MBMA masih di atas MA 200, di atas MA 20. Untuk perjalanan minggu depan, dia akan mencoba untuk ke level 800-an lagi di uji coba. Kalau misalkan dia tidak mampu break, mungkin dia akan bergerak konsolidasi di level kotak ini dulu sementara. Krusialnya harus break 800 dia. Sementara bagus posisinya MBMA. Dan juga Pak Gabribaldi Thohir ya. Mungkin tahun ini juga menjadi tahunnya selain Bakri gitu. Kalau Om PP lebih ke trade kayaknya. Nggak sewah kayak tahun lalu ya. Kayaknya yang paling wah tahun ini mungkin Bakri ya. Sama seperti yang saya ngomongin kompor di minggu lalu. Kalau untuk MDKA so far masih konsolidasi ya secara tren di sini, tapi masih stabil di atas MA 200-nya, dia masih berkonsolidasi di atas MA 20-nya di sini. Ya, untuk pergerakannya so far masih di level kisaran ini ya, range-nya 3080 sampai 3450 masih dibolak-balik di area sana sementara. Itu untuk view-nya ya yang tadi bertanya. Oke, apa nih lagi? Outlook market oil udah ya. Tadi oil, kemudian nyawit. Sawit nanti Juli akan ada ini ya buat untuk B50 untuk industrialisasi. Rencananya Pak Prabowo juga aftur pesawat itu diganti sama sawit, harusnya sih masih bagus ya, masih jagoannya TAPG, DSNG yang masih secara chart dan valuasi murah ya. Masih oke sih sementara untuk sawit-sawitan ya. Biasa ya Pak Prabowo karena banyak nyawitnya pasti dia dimasukkan ke sana. Kapal-kapalan juga sama, karena sektor energi pasti ada industri pendukung, masih Papolit Bull, kemudian GTSI sama Sochi masih bagus. Tinggal entry-nya aja yang dan money management. Apakah bisa berdampak? Ya kemungkinan berdampak kecil aja sih harusnya, karena ya biasalah lambat laun juga market akan terbiasa perang damai war lagi itu cuma tarik ulur aja Donald Trump karena memang dia trader ya itu pasti akan koreksi gitu ya, tapi koreksinya semoga ya biasa aja lah, yang penting fokus sahamnya aja. Info Bang PKTR buat seminggu ini gimana, enaknya entry berapa? PKTR tuh selalu di bawah 800, akum terus aja, jangan takut ya, takut hanya kepada Tuhan ya. PKTR tuh dari segi narasi transportasi, dia dari segi kepentingan dijaga terus kok, teman-teman perhatikan broker KI-nya itu jaga terus, itu timnya Pak Anindya Bakri di sana ya, yang ini tim enternya itu ada yang disuruh, saya lupa namanya, saya tahu sih deh. PKTR tahun ini di maintain ya,
Tapi jangan karena info maintain ya. Tapi tonton pelajari narasinya aja, dan yang megang paling banyak kan di sini ada BNBR ya, Bakri Group, BNBR, pokoknya ini semuanya grup Bakri lah. Kalau kita perhatikan ya secara ini, kalau untuk ini sih saya udah lama ya ngomong waktu di Kompor, kemudian di inkubator juga, VKTR nih dijaga tuh sama KI. Biasanya khas dia kalau waktu market merah-merah dia ngebit jaga terus tuh. Lihat aja broksumnya ya. Si KI ini jaga terus dia tuh. Dia menjaga terus KI ini. Terus dijaga dia. Masih bagus KI, tapi kalau untuk belum punya barang sih ya biasa lah ya. Biasanya orang memang suka waktu ijo-ijo pekat baru sadar ya. Bang boleh beli nggak 1.000? Ah, tapi dia nggak pernah nanya waktu turun-turun di sini nih. Padahal selalu ya saya bilang, kalau nemu di bawah 800 sikat terus gitu. Paling ini sekarang sih ya, kalau Anda belum punya barang, Anda berharap turun di bawah 900, itu sih paling ideal. Karena kan udah dekat resist nih, nggak mungkin kamu beli dekat resist. Misalnya ntar kena pukul nyangkut lagi gitu kan. Kalau Anda belum punya barang, doakan turun di bawah 900. Ya tapi kalau nggak bisa turun di bawah 900 ya paling mentok range-nya mungkin sekitar 9 berapa nih high-nya. Itu sih paling ideal untuk Anda beli ya 925 sampai 775 lah. Mungkin Anda berharap untuk turun lagi di bawah sini sih agak susah, kecuali marketnya benar-benar didam, ada kejadian perang nuklir, nah baru mungkin kesini lagi. Kalau Iran, Rusia, Cina, Korea Utara mencet nuklir, nah pasti bisa anjlok dalam market global itu ya, bukan hanya ini ya. Nah, tapi kan kita pinginnya doa baik-baik kan, itu aja sih paling range-nya. Kalau belum punya barang ya, kalau yang udah punya barang ya pinginnya doa naik terus. Makanya di market tuh setiap hari itu bertempur antara doa yang belum punya barang sama yang udah punya barang. Yang udah punya barang sama nyangkut pasti berdoa, ayo dong tolong ATH lagi PKTR. Ah, yang belum punya barang, tolong dong saya belum ada barang. Turun dulu dong. Nah, itu perang doa lah setiap malam ya. Anda doa lah siapa yang mau dikabulkan. Tapi itu sih range-nya sementara kalau Anda yang belum punya barang 775 925 lah masih bisa. Itu dia range-nya ya. Bagus dia mau RI juga, harusnya sih di-maintain harganya ya. Tapi Anda berharap di bawah 800 lagi kayaknya agak susah kalau nggak kalau nggak ada kejadian yang benar-benar ngebuat ISG anjlok. Karena dia mau strukturnya masih di atas MA 200, di atas MA 20 lagi uptrend ya. Itu dia ya VKTR. Bagus dia, saya sih udah lama favorit saya VKTR juga tahun ini sama kayak BNBR. Nyimak oke siap ya. STEA, IPCC, view-nya gimana Om? Oke kita langsung tes ya. STAA, IPCC. Ah, kita cek dulu. STAA so far masih di atas MA 200, STAA ya. Tapi kayaknya STAA ini kalau nggak salah dia ini ya konsolidasi lama ya, udah lama banget nih nggak kemana-mana nih barang ya. Tapi ya secara struktur sih cuma konsolidasi aja sih view-nya. Enak sih kalau CPO TAPG, DSNG, LSIP itu enak semua tuh. Ada fundamentalnya juga. STAA sih di situ-situ aja nih paling konsolidasinya lebar ya. Kemudian tadi ada satu lagi ditanyain IPCC, wah ini pelabuhan ya, udah lama saya nggak pernah lihat ya. Indonesia Kendaraan Terminal. IPCC masih trennya oke, di atas MA 200, MA 20, namun perjalanannya masih konsolidasi aja. Dia bagus untuk bisa menguat banyak, dia harus melewati level area 1320-nya. Kalau belum lewat 1320, kemungkinan sih masih akan bergerak di dalam zona kotak ini saja. Itu dia IPCC ya. Nah, lihat. PTRO Ratu Pak, oke siap PTRO juga ya. Nah ini juga kemarin saya sempat trading seminggu ini ya, Om PP ya. Enak dia. Tapi buat trading ya, karena strukturnya masih tech bond istilahnya, masih technical rebound. Nah, biasanya kalau besok IEP-nya merah, saya paling senang kalau Om PP tuh gap down tuh. Biasanya ada tarikan deh kalau gap down sama kayak waktu di sini. Kemarin waktu saya bahas ya, dia masih di bawah sini, masih kuat di demand areanya. Untuk perjalanan minggu depan, dia kalau nggak lewat 5750 mungkin koreksi sehat lagi, karena dia tertahan di sini resistnya ya, dan dia juga menguji keras untuk balik lagi ya ke MA 200-nya. Kalau misalkan dia mampu break minggu depan, bisa katakanlah Senin koreksi, terus Selasanya dia lanjut naik. Kalau dia break 5750 mungkin bisa possible ke MA 200-nya sekitar 6.000 sampai 6.425 itu view-nya untuk PTRO. Ratu juga energi ya, masih favorit dia tahun ini. Ratu. Pokoknya kalau teman-teman yang punya masih duit, yang akunnya nggak banyak nyangkut, banyak sekali peluangnya mencari beggar itu untuk tahun ini sangat terbuka lebar. Asalkan ada cash. Nah, makanya sering orang bilang cash is king. Ketika crash itu selalu ada orang kaya baru, ada orang yang miskin baru. Yang miskin baru ya nyangkut-nyangkut pucuk, yang dia nggak jelas belinya, dia nggak teliti gitu, cuma ikut-ikutan, nggak belajar flow-nya, narasinya gitu. Nah, biasanya kalau kita yang ada cash, yang baru beli dari sini aja udah murah-murah semua ya, banyak banget yang murah ya. Tapi harus cari benar-benar kudanya yang benar-benar nanti ketika market
rally, dia ikutan rally. Nah itu karena banyak tipikal saham yang udah murah-murah, market rally 2% dia malah diam. Nah itu harus dihindarin ya. Berarti dia nggak ke-trigger ya sama marketnya ya. Nah, untuk Ratu strukturnya dia udah di atas MA20, namun untuk perjalanan minggu depan dia harus mencoba lagi ya level resist di sini ya. Untuk Ratunya terdekat sih dia harus lewat 6,5 dulu ya. Itu dia Ratu. Kemarin di demand zone-nya di sini udah lama sekali ya. Belum bergerak, itu untuk view Ratu sementara terdekatnya. Kemudian Golf dan data view-nya Bang, Golf. Golf belum digoreng lagi ya. Kemarin sih sempat digoreng-goreng tapi belum ada hajatan lagi ya. Nah, ini kemarin waktu sempat digoreng nih, dia kan satu grup sama GTSI Humi ya gitu. Ini lagi belum dimainin golfnya ya. Sementara sih untuk golf view-nya karena dia masih di bawah MA 200, mungkin dia masih sifatnya take bone aja ya. Paling strukturnya dia kalau belum lewat-lewat area warna hitam ini nih MA 200 itu menjadi sebuah resisten kuat, sebuah saham untuk perubahan struktur ya. Kalau sekarang sih dia memang udah stabil di MA 20, untuk perjalanannya dia harus lewat 210 sampai level 220 ya, 210 220 itulah ke depan arahnya. Tapi ini diperhatikan kalau dia nggak mampu break di sini ya, teman bisa lakukan TP bertahap. Itu dia untuk golf. Sementara sih belum ada hajatan, kayaknya masih slow aja dah. Biasanya kalau dia ada hajatan, volumenya udah mulai dah. Ini masih slow-slow dulu. Data, wah agak ngeri juga ya data ini ya. Dia sih super kering ya, data ini. Kemarin dia masuk ke konsentrasi, tapi kayaknya si ownernya nggak terlalu banyak jaga ya. Tapi sementara sih dia masih di demand-nya aja sih ya secara chart untuk data ini, tapi agak geraknya sih agak terlalu barbar ya data ini. Harus sedikit hati-hati ini cara entry-nya data ini. Kalau untuk data view-nya terdekat sih dia harus lewatin 2050 dulu nampaknya ya. 2050 harus dilewati, kalau dia mampu break 2050 mungkin dia bisa melanjutkan 2200, tapi sifatnya masih technical rebound aja dia nih karena dia udah turun drastis ya kemarin di bawah nih data. View pegas Mas average 1435, nah bagus nih ya ini, kalau bisa teman-teman sambil curhat aja ya karena ini kan dimanfaatin karena minggu depan kita tidak ketemu, kita fokus di XO ya, eksklusif yang bisa teman-teman tanya sama nanti kita transfer ilmu di XO di sana juga ya setiap kompor. Kemarin juga sempat kita di kompor ngebahas ini ya apa peta pertarungan ya IPO WBSA ya, harusnya teman-teman XO juga paham ya kan ada rekaman, teman-teman bisa tonton di website juga. Jadi untuk dunia IPO sih gampang ya mencari cuan di sana asal ada ilmunya. Oke, kita lanjut ke Pegas ya. Nah ini ada pasien ya yang konsultasi namanya Pak Ahmad Arif ya. View Pegas Mas, average 1835. Oke siap Pegas. Pegas dia nyangkut kan ya, coba kita cek dulu 1835. Oh masih aman lah ya, aman sekali Pak Arif ya. Average Anda saya kira 2000-an ya, oh aman lah. Aman so far, tapi dia masih berkonsolidasi sih ini di MA 200-nya. Dia krusialnya memang harus dia melewati MA 200 ini untuk lancar perjalanannya. Kalau andai kata perjalanannya nanti minggu depan ya, dia lancar ke break 1845, mungkin possible terbuka lebar ke 1900-an ya. Itu dia, tinggal dilihat aja areanya. Itu so far masih oke lah average Anda di situ. Supa Pak, Supa juga masih kering ya, tinggal nunggu hajatan. Ini sih juga salah satu kuda hitam tahun ini ya, tapi mainnya tahunan ini ya. Biasanya sih kalau udah proses pengeringan barang, kalau saya ngeliat nih deja vu-nya emas ya, proses pengeringan barangnya beberapa bulan, ini sih tinggal nunggu waktu aja ya, karena CC-nya akum terus, bandarmologinya bagus banget sih, ini juga menjadi kuda hitam IPO, tapi memang benar-benar sabar Paul ya, karena tipikalnya suka kempes jadi narik banyak, banyak scalpernya di sini ya, tapi so far masih bagus sekali, tergantung harga average-nya, tapi saya nggak tahu ya, udah punya belum Pak Chip ini, tapi bagus nih, salah satu kuda hitam IPO tahun ini, tapi mainnya sih panjang ya, kalau nggak kuat nafas gitu ya, soalnya suka kempes, harus sedikit sabar. Untuk view-nya sih masih sama ya, dia masih krusial resist 950.000-nya ini ya, menjadi kata kuncinya nih ke depan. Tapi sementara sih dia berkonsolidasi di level ini ya. Tuh. Tapi memang masih belum hajatannya aja sih saya lihat, karena volume masih belum terbentuk. Biasanya kalau udah mulai diangkat-angkat terlihat dari volumenya kayak gini nih, waktu diangkat kayak gini terlihat pasti volume ini masih belum serius ya. Kalau volume sedikit-sedikit masih tahap-tahap dia akum ya. Itu so far untuk view Supa, ini salah satu kuda hitam IPO tahun ini. Tapi butuh waktu ya. Mas Bufa suhu. Oh, siapa nih? Oh, Pak Radit ya. Bufa masih bagus, dia masih ada RI-nya juga. Bufa tuh paling gampang ya. Di bawah 1000 makanin terus tuh kalau dikasih ya dulu nih. Sempat di bawah 1000 terus kan ya. Dijaga terus karena ini salah satu setahu saya emiten jagoan Happy Hub Solo tahun ini ya. Nanti market pulih harusnya dia bisa balik lagi ke atas.
tinggal ini ya. Untuk view Bupa sendiri kalau kita perhatikan di sini, dia kemarin belum sempat break 1250-nya ya. Dia harus break dulu nih 1250 ke depannya. Tapi so far dia selama dijaga di atas level 890 itu sih aman-aman saja. Market merah kemarin dia juga di kuat-kuat dijaga, saya lihat bid overnya di sekitar 800-900-an ya. Nah, kalau ada koreksi-koreksi juga menarik ini ya. Nah, itu justru market koreksi itu jadi peluang memanfaatkan untuk kita akum-akum barang yang kita bidik ya. Jangan sampai kejar-kejaran market gap up. Nah, itu tuh ya. Justru itu biasanya ketika kita udah tahu apa yang kita beli, wah senang kita market merah besok sana ya. Langsung kita bisa cicil tuh. Nanti market hijau kan tinggal santai-santai kita gitu kan. Nah, itu cara orang trader yang baik dan benar. Kalau asal mengerti apa yang dibeli ya kan. Gitu. Kalau Bupa sih masih enak gitu. Itu tuh view-nya. Dia kalau misalkan skenario break 1250 ke depan harusnya 1300-an ke arahnya ke sana. Karena main tertahan di resistnya di sana. Tapi so far masih di atas MA200, MA20 masih oke saja Bupa, masih bagus. Dia narasi untuk RI segala macam ya. RI keduanya. Ini tidak juga sama ya, biasa di level 250, aku dekat-dekat 300-an, tapi masih di situ aja mainnya. Oke, saya senang ATM dulu dia nih. Karena dia setiap menyentuh 300 dipukul lagi, koreksi, masih aman. Tapi sementara sih konsol dulu dia saya lihat. Dia kalau nggak konsol dia harus lewatin 308 dulu, stabil di atas sana ya, balik baru bisa balik 400-an gitu. Maksudnya sih nanti market pulih dan dia udah mulai serius di maintain lagi ya bisa 400-an lagi. Tapi harus sekarang sih masih konsolidasi dulu ya untuk view yang sekarang. Itu dia. Tadi ada RI gimana view ke depan? Mungkin digoreng dulu ya terdekatnya. Tapi RI-nya kayaknya terlalu kecil ya. Saya senang RI yang triliunan tuh. Dia kayaknya cuma 100M. Ya bisa lah digoreng-goreng sebentar dia biasanya menjelang RI. Bisa lihat aja brokernya kalau nggak salah MU ini. Kemarin juga nih ya. Buy on weakness MA200. Nah ini salah satu strategi ya. Biasanya saya sharingkan di inkubator atau di XO. Buy on weakness MA200. Kemarin dia sempat ini ya siapa proxumnya kemarin ngangkat tadi ini. Banyak trader lah ya. Tapi membuang ini ya trader lah. Trader yang banyak angkat kemarin, harusnya sih diangkat dulu ya. Tapi kita lihat secara view TA dulu, untuk terdekat sih dia akan uji lagi level resist 1340-nya dulu ya. 13 berapa kemarin high-nya? 133, 140 untuk perjalanan minggu depannya. Kalau belum 140 ya tinggal dilihat lagi 150 dan seterusnya. Harusnya sih digoreng, tapi emang nih gorengan level up keras ya. Gorengan level keras nih, Mina tadi gitu ya. Itu sih saya lihatkan secara PUTA aja, karena dia kemarin udah breakout MA200, MA20-nya masih bagus secara struktur chart. BNBR juga sama ya, Pak Poli tahun ini ya. Ini salah satu kuda hitam yang bisa beggar ya, tapi ntar dikira pom jangan ya. Nah ini agak gorengan ya, krip-krip kerenyah dia nih. Karena saya dulu main dari FT aja, jadi saya paham story-nya. Ketika dia sebelum ada RI-nya. Itu dia akuisisi tol ya, jadi bisnisnya sih kedepannya bagus lah. Ini induknya VKTR, jadi VKTR naik banyak. Ini nanti dia juga masuk ke kasnya sini ya. Ini pusatnya Bakri di sini ya, BNBR. Tapi emang harus kuat mentalnya, karena emang geraknya seperti kuda liar dia ini ya, BNBR. Tapi saya lihatkan secara TA aja ya. Secara TA aja, untuk terdekat BNBR sih dia akan uji coba 160-nya ya. Kalau dia breakout 164 lagi, mungkin 180-annya lagi. Itu secara TA aja ya. Bisa narasi historis sih tahun ini di maintain. Kalau saya lihat dia gerak-geriknya itu seperti bumi zaman-zaman 100-an dulu sebelum dikerek ke gitulah ya. Itu. Tinggal dilihat aja, tapi ini mainan baru Bakri. Selalu saya bilang waktu sejak kompor dari Januari lalu ya, BNBR ini menjadi nanti salah satu pengganti bumi saya bilang. Dia geraknya mungkin mirip-mirip akan bumi, transaksinya besar-besar ntar. Apalagi dia pakai aksi korporasi RI gitu. Itu dia. Untuk view terdekat saya Pak Faik ya, saya pakai ETA aja ya. Oh, minta saran baiknya aku di sini apakah main corporate action atau komoditas? Bisa dua-duanya. Tergantung udah nemu sahamnya apa enggak ya, gitu. Corporate action bisa, tapi harus sebenarnya kondisi saat ini money management sih. Bukan hanya sekedar pemilihan saham, tapi money managementnya itu yang paling penting. Nafas Anda jangan sampai habis duluan. Kebanyakan orang kan, misal, oh udah saya analisa nih bang, saya pede, saya all in. Jangan juga all in, beli bertahap. Ya, jangan all in. Karena ini marketnya kan masih belum bullish ya. Kalau kayak market Anda di bulan-bulan November, Desember mah Anda beli-beli juga pada ke atas ya. Karena ini kan kita ISG-nya masih di bawah MA200, jadi ya masih akan volatile gitu. Bisa dua-duanya, komoditas juga ada sebagai hedging sih komoditas. Karena sampai semester 1 ini sih energi masih oke. Nah tadi kan saya lihat kan datanya asing lari kemana, data 1 minggu 1 bulan tinggal Anda lihat chart sahamnya untuk entry. Corporate action juga menjadi menarik ya, apalagi ada RI dan segala macam. Rekomendasi saham Nyawi tadi udah saya bahaskan ya, ada TAPG, LSIP, DSNG, itu teman-teman lihat aja ya, analisa lagi ya, karena di sini sifatnya kita
konsultasi bukan rekomendasi ya gitu. Dianalisa lagi secara TA, valuasi fundamental dan segala macam. Itu untuk sawit ya, nyawit ya. Kondisi kayak gini bisa narik momentum trading forex. Waduh, forex. Wah, ini kayaknya Pak Olo-Olo ini anak-anak XAU ya. Biasanya sih XAU ya. Komoditas. Paling enak sih berteman sama Baron Trump ya. Karena win rate di oil 100% pernah kalah ya. Apa ini jadi siasi saya long lagi tuh oil. Komoditas oil jangan itu belinya ya. Beli sahamnya. Jarang komoditas. Ternyata saya mau bukan ngomong loh. Saya cuma tolong ini tolong ya. Saya cuma Prabowo nyawit kembali di sini kita kan saya Pak ya namanya kalau cari tahu surat dia segala dibuat kita lagi justru ketika anda misalnya ya, itu ini apa bisa membuat dan nggak bisa banyak nah hadapnya gimana gitu itu langsung trading buat teman-teman di sini kita trading ngelihat bagaimana SMA lagi ada SMA ya sebenarnya biasanya banyak dulu agak salah satu kuda itu juga MN ya di yang ini momen ini sih momen sebenarnya momentumnya grup ini ya grup MTech yang dia dapat ya hasil kalau nggak salah video ya nah, SMA MTech juga tinggal tonton lihat flow-nya sih masih dijaga sih makanya cukup menarik kemarin waktu anjlok dia waktu market recovery terutama MTech ya induknya nah tapi ini kita lihat view SMA dia kemarin stabil atas MA20 namun tantangannya MA200 yang garis hitam ini harus di break kalau dia mampu break 300 ya itu mungkin perjalanannya bisa lanjut ke 322 ya itu untuk area terdekatnya dulu resist-resistnya MTech sih yang paling saya suka ya karena kemarin saya sempat trade di MTech jadi saya senang posisi chartnya flow-nya juga bagus tuh. Wah ini dia tuh MTech main 3 hari dia 20% ya lumayan MTech itu. Flow-nya bagus ya ya fund manager kan. Nah, tapi ditanya SCMA ya, saya jawab SCMA. Ingat udah tadi nanti tonton ulang aja di YouTube ya, ntar saya upload. IRSS Hope Oasa gimana Om? Oke siap. Oasa kemarin kan dia dapat ini ya, kayak waktu dulu pernah saya iniin, saya paling menjagokan Oasa yang dapat untuk apa yang PLTS sampah ya. Tapi dia kan yang kemarin menang tender tuh China. Tapi China tuh harus menggandeng perusahaan lokal. Nah, yang digandeng tuh Oasa BP. Makanya teman-teman seminggu ini kan ngelihat geraknya Oasa BP ya itu salah satu sentimennya. Makanya saya kemarin menjagokan si Oasa ya. Main juga dia sempat ngambil sedikit sahamnya BP kalau nggak salah usahanya. Oasa ini sih favorit ya juga. Untuk yang narasi untuk pembangkit listrik tenaga sampah ya. Apalagi dan antara kan lagi ngebuka lagi ya untuk yang keduanya untuk yang di beberapa wilayah kota ya untuk waste to energy ya pengelolaan sampah nih untuk dijadikan energi ya PLTS lah ya gampangnya. Nah untuk strukturnya di sini kemarin dia breakout MA20 MA200 ya langsung dam dia ke atas ya. Nah untuk terdekat sih dia harus uji coba lagi resistnya di sini ya. Nah ini dia untuk puasa masih bagus strukturnya udah balik arah ya mau menuju tren lagi udah stabil strukturnya. Untuk minggu depan dia harus lewati lagi 386 yang kemarin sempat 38400 lah diuji coba lagi untuk minggu depan. Secara struktur bagus masih uptrend. Ya RSI-nya RI-nya ditunda karena kondisi market. Sementara dia masih konsolidasi aja saya lihat di RSX. Tapi masih diakum-akum sih sama ownernya. Dikeringin barangnya malah ya.
Seperti sementara sih dia sideways dulu, level sideways-nya di 394 sampai 480 di situ dulu lah. Gerakan sementara. Hope, wah hope ya, harapan. Apakah harapan itu benar ada? Hope, sesuai nama yang kita lihat. Saya nggak pernah lihat ya Hope. Oh, Hope juga bagus sih strukturnya, di atas SMA 200, di atas SMA 20. Tapi kayaknya kurang liquid aja ya Hope ini ya, transaksinya kecil ya. Itu aja kekurangannya, kurang liquid, volumenya kecil-kecil. Terdekat sih Hope ini resistnya 270 lah, harus lewat dulu di sana, itu dia. Oh ya jangan lupa WBSA Om, bisa beli McLaren nggak ini? Tipikal MG biasanya sih jarang berjilid lama ya, tapi nggak tahu kali ini. Terlalu halu sih kalau McLaren 3 lot ya, kecuali Anda beli kayak Andri Hakim 30M mungkin bisa McLaren. Tapi kalau 3 lot terlalu halu ya, turunkan ekspektasimu kawan. Jangan terlalu halu ya McLaren 3 lot. Anda mau dia naik 6 juta persen gitu. Nanti takutnya jatuh ya, gitu ekspektasinya. Terlalu halu, itu cuma untuk hiburan konten-konten di sosmed itu ya. Beli McLaren 3 lot aja terlalu halu itu menurut saya. Kita bangun dari mimpi realistis aja. Kecuali Anda punya penjatahan 300 juta, mungkin bisa McLaren ya, kalau Beger ya. McLaren bekas ya. Yang tipe-tipe lama ya, yang harga-harga 3-4M tuh mungkin ya. Kalau Anda penjatahannya dapat 300 jutaan lah ya, gitu. Tapi kalau 3 lot terlalu halu menurut saya. Itu buat bercandaan aja sebenarnya McLaren ya. Itu ya. Nggak bisa the next RLCO. Nah ini makanya Pak Olo-Olo, Anda harus gabung sama XO. Karena di sana kita belajar karakteristik dari jumlah lot, karakteristik dari underwriter, kemudian berapa barang yang dipegang sama market maker, berapa barang dipegang sama orang-orang yang ikut IPO, itu semua jelas ya. Udah kita ungkapkan di Komportat, tinggal ditonton ulang di website. Udah kita bedah prospektusnya ya secara eksklusif di XO itu. Nah itu ya, beda RLCO itu barang kering, IF memang mainnya panjang, nggak bisa WBSA kayak RLCO. Ntar paling beggar lah ya, semoga aja kita doakan, baru kebongkar. Dewa Raja Om, Dewa juga masih seksi ya, kalau market merah-merah di bawah 500 juga masih enak ini. Ini juga salah satu aksi korporasi masih ada, masih bagus Dewa, kemarin perbaikan kinerja. Untuk sektor tambang juga ini kan energi dia tahun ini juga menjadi salah satu watchlist untuk di sektor energi ya. Dia ada banyak tambang operasi di Gayonya juga yang di Aceh ya. Ada emas, kemudian coal, dia kan jasa kontraktor tambang ya gitu. Secara struktur masih trend up, masih oke. Masih di atas SMA 200, masih di atas SMA 20 ya. Makanya kalau di bawah 500 sikat rata kanan ya kalau Anda percaya dengan naratif dan flow-nya ya gitu. Balik lagi ya. Kalau market merah justru peluang yang Anda bidik ya. Yang sampai ntar Anda kejar pas 600, Bang boleh beli nggak Bang? Nah, biasaan ya. Market hijau-hijau pekat selalu bertanya gitu. Waktu merah nggak berani beli. Ya manusia. Ya beraninya waktu di atas, di bawah nggak berani. Itulah yang membuat banyak orang nyangkut. Karena dia kesukaannya banyak beli di atas ya. Untuk Dewa sendiri sih view-nya kemungkinan bisa ke 600 tapi butuh proses ya. Butuh proses dulu, baru ke sana. Bisa lah diswingkan juga deh. Itu untuk Dewa, Raja. Oh, Raja tadi belum ya? Ratu aja udah ya. Kita cek dulu Raja. Raja 600 satu paket ya. Raja juga masih oke, strukturnya di atas SMA 20, di atas SMA 200. Untuk terdekatnya, dia akan mencoba dulu resistnya di sini. Ya, di level sini lah ya. Kurang lebih di berapa nih? Ya 4.900, 5.000 lah ya. Kalau tahan swing pendek sana deh. Esa gimana Bang? Esa juga biasanya sektor energi ya, amonia ya, salah satu ininya. Ya, amonia. Amonia biasanya kalau oil dia kan bahan bakunya juga ya. Biasanya sih masih sih. Harusnya sih mungkin biasanya kalau oilnya spike dia suka hijau. Masih di atas MA 200, di atas MA 20 masih oke, tapi dia masih tertahan lagi ya di resist ini. Belum pernah berhasil break dia ya kemarin di sini. Mungkin yang akan diuji coba lagi ke depannya di sini sih. Itu. Berarti di level berapa dia? 785 800 lah di situ dia. Resist kuatnya kemarin. Dewa udah bumi, langit bumi bersaksi. Nanti after pengumuman Mei kayaknya Bumi sih nge-push MSCI lagi dia. Karena dia kan publiknya udah besar. Nggak ada status-status ya. Harusnya sih saya percaya ngejar lagi MSCI dia. Tapi after Mei ya. Kemungkinan ngejar Agustus deh. Karena nunggu pengumuman dulu Mei-nya kan. Pengumuman kalau udah dibuka lagi nanti pengumuman Agustus harusnya dikejar. Karena masih murah ya. Tapi memang butuh proses ya karena volatilitas market. Untuk Bumi strukturnya masih oke di atas SMA 200 ya. Kemudian makanya kemarin saya ngeliat bid offer di 100 200-an tuh. Nggak pernah mau di bawah 200 ya. Kayak Pak Salim terus menjaga di atas 200, nggak boleh nih Bumi di bawah 200 katanya. Karena waktu krisis kemarin tuh di bawah 200 jarang ya saya lihat langsung diangkat ke atas. Sementara juga masih oke nih pergerakannya, namun memang tantangannya dia kemarin belum pernah berhasil untuk breakout lagi ya di 254. Kalau minggu depan dia breakout 254, maka possible dia terbuka ke arah 266, arah 276. Itu dulu terdekatnya. Harus dilewatin ya.
Satu langkah tangga-tangga demi tangga ya, jangan langsung loncat tangga yang terjatuh lagi. Pelan-pelan lah kita ikuti. Pak, Seed XO masih ada, masih tinggal hubungi admin saja, Bu Nur Hayati ya. Boleh mau belajar ya, karena di situ nanti ada edukasi juga, nanti Mas Haryo juga sering kasih ya. Untuk yang pemula nanti bisa ditonton ulang ya. Nanti dijadiin silabus ya di website tuh udah rapi seharusnya. Siap. Kemarin Bu Nadia ya, banyak juga di sini. Kalau teman-teman yang baru join di kelas meditasi umum ya, banyak dikasih juga insight-insight ya. Beberapa watchlist saham teman-teman bisa analisa lagi gitu. Oh, cuan dari BNBR ya, kemarin 100-an ya kita ajak akum-akum. Yuk RIAD udah tadi, masih oke, tapi terlalu kecil sih, cuma RI-nya. Lebih seksian BNBR ya, cuma paling digoreng lah. Sebentar biasanya sih karakter Happy Absol gitu. Tapi terlalu kecil, cuma 137M kalau nggak salah ya. Keren nih, channel free, rasa privat, thanks cuannya Pak dari Cedia, mantap, siap. Pak Philtop. TB Pak, boleh view-nya? Oke, kita view-kan TB ya. Kita TB dulu nggak nih? Kita cek dulu TB. TB, dia yang kemarin habis dividen kalau nggak salah ya, 10%. Ya nggak sih? Seingat saya TB yang 10% nggak sih dividen, terus dia turun 14%. Ya, dividen dia. Nah, sementara sih TB dia masih tertahan di MA20-nya. Kalau misalkan dia ada possible untuk break 14-15 lagi sih, terbuka lebar 1.500 lagi. Karena dia habis bagi dividen ya, TB. Bupa Pak, average 1.200 tadi Bupa sudah bahas kan, nanti bisa ditonton ulang ya. 1.200 sekarang 17 ya, dekat lah, masih oke lah. Boleh view Akra Pak, saya average 317, apakah possible untuk ke 1.900? Oke, kita coba bedah. Akra 1378 ya, average-nya apakah possible 1.500 di masa depan, kita lihat dulu. 1370. Sekarang sih masih secara struktur sih oke, masih aman, trennya up, masih oke. Di atas MA20, di atas MA200, oke, kita lihat strukturnya dulu ya. 1.500 ya, mungkin possible saja. Kalau andai kata tapi harus ada term and kondisinya, dia harus break 1460 dulu ya. Mungkin possible bisa terbuka ke 1.500-nya. Tapi harus break dulu catatannya, catatan pentingnya, keynote-nya di 1460. Kalau dia break itu harusnya 1.500 terbuka lebar. Harusnya mungkin bisa. Sekarang banyak emiten yang rencana rumor atau menarik isu. Gimana Pak menaik untuk semua atau pilih-pilih dong Pak Luffy ya. Kan dana Anda bukan dana yang limited ya, atau sorry unlimited, kecuali dana Pak Luffy, wah saya ada 100M nganggur Bang, saya ikut semua nggak ya? Boleh aja. Tergantung dana. Kalau saya sih pilih-pilih ya, jangan semuanya diikutin ya. Karena banyak yang RI juga ditunda ya karena kondisi market gitu. Apalagi yang baru rencana, tapi buat untuk momentum sih bisa dimanfaatkan. Ya, nggak usah diikutin semua nanti pusing ya. Karena kan harus Anda hitung berapa habis dilusi Anda tebus keluarin duit lagi itu ya. Nah, itu Pak Luffy ya, jangan semua diikutin juga ya. Kecuali mungkin dana Pak Luffy, wah saya ada 100M nganggur Bang, saya ikut semua, sikat dah. Anda teliti dulu tapi ya. Tapi kalau misal wah saya duitnya pas-pasan, harus pilih-pilih, nggak boleh semuanya juga ya. Itu dia di marketnya, jangan semuanya dibeli ya. Harus pilih yang terbaik. Yellow gimana Pak? Saya nyangkut 144. Oke siap. Yellow ternyata ini ada pasien yang nyangkut Yellow ini 144 ya. Yellow sih goreng-gorengan keras ya gorengannya ini. Naik turunnya juga ya. Story-nya sih saya nggak tahu ya Yellow ini apa nih. Cuma lihat momentum aja sih biasanya trading di Yellow ini, saya nggak tahu story jangka panjangnya apa ini. Saya nggak pernah ikutin ya. Tapi 144 ya, lumayan tinggi juga ya. Karena ini jatuhnya gorengan keras ya, saya nggak pernah teliti fundamental, tapi saya view based on TA aja. Secara TA sih masih oke aja, di atas MA20, di atas MA200. Untuk tantangan terdekatnya dia harus break 117 dulu ya, baru dia lancar untuk ke 120-annya. Nah, itu 117 keynote-nya. Semoga ada dijemput ya nyangkutnya. TB udah tadi, ICBP 7.700 Bang, porsi 25% porto. Oke, kita bahaskan ICBP ya. Ada yang punya ICBP 7.700 katanya. 7.700 ICBP. ICBP kan semerbut dia tipikal lemot ya. Anda ngajar dividen atau apa ya? Kalau dividen banyak ya banking, kalau sekedar dividen nggak tahu nih yang dikejar apa ICBP nih. Karena saya nggak pernah beli ya saham ICBP ini seumur-umur kayaknya. Tapi ya namanya setiap pria punya selera ya. Mungkin seleranya ini senang makan Indomie, Lays ya. Saya beli ini aja Bang karena saya konsumsi setiap hari. Apa yang saya konsumsi akan balik ke saya dalam bentuk dividen. Wah, ini luar biasa ya. Mulia sekali ya pencinta Indofood ini ya. ICBP 7.700 ya aman saja, dekat lah, bisa lah harusnya kejemput, tapi kayaknya geraknya agak slow aja ya. Lemot sih jujur ICBP ini ya. Itu ya. Masih sideways di sini aja, tapi 7.700 ya harusnya dekat, bisa lah kejemput ya. Aman lah. Aman. Soci average 47 apakah sebenarnya TS antri bawah atau sudah
Susah untuk balik di 400. Kalau market nggak anjlok kayaknya susah 400-an lagi. Coba kita lihat Sochi ya. 472 sekarang ya. Pas 94 ya. Karena dia kemarin terakhir di sini nih. Di bawah 400 sudah jarang deh. Dia terakhirnya low-nya 400-an. Kayaknya agak susah di bawah 400 kecuali ya. Karena kita nggak tahu namanya masa depan ya. Mau Mei, Juni mungkin ada kejadian perang nuklir ya. Siapa yang tahu ya kan. Kalau kita tahu kan kita udah kasih tahu hari ini. Masalah saya nggak tahu nih. Bukan cenayang ya. Nggak bisa saya prediksi bulan Mei, Juni, Juli. Apakah ada perang nuklir atau tidak. Kecuali saya dekat dengan Baron Trump ya. Dia bisa infoin nanti. Papa Juli mau ini Bang Ijal, kalau Baron Trump ngomong itu saya kasih tahu malam ini, siap-siap Juli mau perang nuklir gitu kan. Nah, karena ketidaktahuan kita, tugas kita adalah merespon. Nah, itu yang penting ya, bukan memprediksi di masa depan karena kita nggak tahu pasti kan. Karena tomorrow is mystery ya gitu. Nah, tapi secara struktur kayaknya sih agak susah dapat di bawah 400 sekarang. Dia soalnya lagi strukturnya masih udah oke aja deh. Ya, kalau sekarang berapa tadi average-nya? 472 ya, pasang TS aja lah. Kalau mau nambah nanti tunggu koreksi-koreksi lah dekat-dekat average-nya kalau bisa. Masih oke sih, Bull, GTSI, Sochi tahun ini masih. Archie average 1016 apakah layak average down? Oke, Archie. Harusnya sih emas nanti LK-nya bagus juga kuartal 1 ya. 1660 ya, Archie 1660. Masih oke sih, tapi enak sih koreksi kalau mau average down ya. Kalau narasinya masih oke, masih trennya up, masih boleh sih. Harusnya sih bisa cuan nanti. Masih oke, Archie. Tapi nunggu koreksi aja kalau nambah barang tergantung dana Anda tapi ya harus tahu dulu dananya ya, jangan sampai nanti dananya terbatas gitu. Sayang kalau average down kalau dananya pas-pasan, kalau banyak sih kalau yakin bisa nanti naik lagi ya enggak masalah. TAPG gimana Pak? Masih bagus kayaknya secara struktur ya. Favorit juga tahun ini TAPG, DSNG. Masih tuh uptrend banget ya, masih kuat. Uptrend. TAPG masih kemungkinan dia akan uji coba lagi di level 1890 sampai 900-an lagi. Masih kuat. Mungkin bisa ATH lagi deh. Bagus. Strukturnya masih kuat. BBYB, SMA udah. SMA tadi BBYB belum ya. BBYB masih belum ada sentimen ya. Bank digital ya. Waktu digoreng-goreng di sini ya dibangun sentimen yang ini ya apa merger yang Bank Buku 2 ya kalau nggak salah atau Bank Buku 3 saya lupa ya. Ini belum ada sentimen tapi sih so far dia terdekat untuk BBYB ini ya akan uji coba resistnya lagi lah 332 kalau break dia mungkin ke MA 200-nya ke 352. Tapi secara struktur sih masih di atas MA 20 masih oke. Namun tantangannya adalah dia harus break out ke MA 200 354. Nah itu dilihat ke depan area 354-nya ya. Kemudian BPKB, BPKB seriusan nih BPKB emang ada? Jangan-jangan BPKB mobil apa motor nih? Kok bisa ada BPKB? Apa saya yang udah lama ini udah ada tuh. Wah dikibulin saya ini. Dalam hati saya juga gak pernah saya lihat BPKB. Typo apa gimana nih? BPKB mobil apa motor nih? Kok BPKB? Astaga, Pak Dimas Setiawan ya tolong ditulis ulang apa ini? BPKB, nggak ada kode saham BPKB. Saya sempat ngelek tadi. Setahu saya sih nggak pernah ya, karena saya hampir hafal 900-an kode saham lebih. BPKB nggak ada ya. Coba diulang ya. Saya tahu mungkin maksudnya BPKP ya, tapi coba diulangin ya. Jangan sampai typo ya, bahaya di market ya. Nanti Anda salah beli nih. Nggak boleh typo di kode saham tuh. Beda huruf, beda rezeki ya. Nanti malah Anda beli padi, belinya apa ya? Pati gitu nggak jelas nanti ya. Putus-putus aman, suara hilang-hilang ha. Hujan nih di sini nih kayaknya sinyalnya agak kurang ya. Harus tapi so far aman ya. Putus-putus Pak, halo, putus-putus 831 tadi. Pak PP, Hahab atau Bakri? Bakri, PP masih menarik sih, tergantung tapi Pak Indra ya. Tergantung sahamnya sebenarnya. Kan banyak di antara mereka. Tapi kalau Happy Up Solo jagoannya Bufa. Kalau yang agak ringan kan Bufa, Mina. Bakri, VKTR, Energi, Dewa. Yang ringan-ringan kan, yang karakternya. Kemudian Pak PP yang masih dijaga setahu saya sih MSCI, Cuan, BRPT itu favorit. Yang masih dijaga. Kalau brand kayaknya sih udah ikhlas dia. Nggak mau terlalu dijaga, mau menjelang Mei pengumuman MSCI. Yang paling dijaga saya lihat dia free float-nya kemarin crossing di bid offer-nya itu Cuan, BRPT itu. Lihat aja pasti ada beritanya Om PP jual Cuan kan, lagi proses free float biar nggak dikeluarin MSCI entar. Oh, tiga favoritnya kalau Pak PP masih yang enak buat untuk trading sama swing pendek juga Cuan, BRPT, PTRO lah. Koci Bell, oke Koci Bell, aman ya harusnya ya suaranya ini ya. Maaf ya kalau agak ini nih ya, kayaknya faktor ini ya lagi cuaca ya lagi hujan malam lah ya. Koci, wah Koci ini sekoci nggak nih?
Koci stabil masih di atas MA200, MA20. Untuk terdekatnya sih so far dia harus ke lewat 133 untuk menuju ke 141-nya. Tapi secara struktur sih masih konsolidasi lah. Bel juga bisa menjadi kuda hitam kalau market merah. Tekstil sekarang kan sejak kalau teman-teman perhatikan ya di makro global harga-harga tekstil lagi naik juga kan. Nah, ini mungkin bisa menjadi ini juga ya game changer bagi industri tekstil. Tapi memang kalau kayak Bel, ST, kayak apa Zata itu kan lebih ke saham-saham gorengan ya, lebih ke momentum sih gitu. Karena dia volatilitasnya super tinggi ya, lebih enak trading sih kalau ini saya biasanya. Bel tapi secara struktur sih masih di atas MA200, masih di atas MA20 ya. Enak juga dia. Dia kalau sekali narik juga bisa belasan persen ya. Enak sih tradingin kalau saya pribadi ya. Karena dari segi karakteristiknya sih nggak nyaman ya kalau untuk ngehold lama karena dia suka kempes juga ya, lihat aja ya dari posisi candle-nya. Untuk Bell sendiri dia masih main tantangan 165 itu akan dicoba tapi secara struktur masih oke. Dia suka digoreng dadakan kalau market-market merah biasanya suka ada flow ke dia ya, biasanya Zata Bell tuh suka digoreng barengan, lihat aja deh biasanya bareng deh channel tekstil. Nggak sabar besok Selasa ya Pak Farel, Selasa besok Senin ada kegiatan nggak bisa ya, lagi ke bandara saya. Selasa nanti, Selasa, Rabu, Kamis. Silahkan ya teman-teman yang mau live trading setiap pagi nanti hari minggu depan ya teman-teman, biar bisa melihat kondisi market ya. Jadi teman-teman belajar kondisi market gap up, gimana cara ngadapinya, ketika market anjlok gimana mengambil momentum dan sebagainya. Nanti di XO ya, di komunitas yang selalu setia menemani Anda di kala kondisi market hijau dan merah. Itu dia, harus punya komunitas yang sehat dan saling support ya. Karena banyak sekali di luar sana udah nyangkut dikata-katain ya kan. Wah, apalagi kok dikata-katain tolol goblok ya. Nah, itu keluar aja di komunitas tersebut ya. Bahaya itu, nggak sehat ya. Orang nyangkut dikata-katain, harusnya dikasih solusi ya. Nah, itu dia. Makanya di XO lebih enak ya, bisa tahu curhat. Untuk super cyber seperti apa? Usupa udah tadi masih bagus. Cybertron ya. Cyber ini kayaknya dia mau ini ya. Setahu saya ingat saya stock split apa ya? Lupa saya. Cyber masih bagus secara struktur chart. Masih di atas MA20, MA200, terdekatnya sih 1575 lagi lah dicoba. Selasa. M-Sky BRMS bang, M-Sky BRMS, M-Sky. Kemarin juga dadakan ya, Pak Haritano seminggu ini kayaknya ada goreng-gorengan, tapi flow-nya lagi di mesin ya. Kayaknya mesin dia mau dua listing, mau kalau nggak salah di Hong Kong ya. Makanya diangkat tuh biar market cap-nya bagus, nanti dia listing. Untuk M-Sky dia memang gorengannya agak lincah ya, liar, makanya saya agak susah kalau teman-teman yang kerja kantoran nge-swing model begini ya, enak trading kalau goreng-gorengan M-Sky gini karena volatilitasnya tinggi. Secara struktur chart sih main dia tertahan di resistnya ya. Nah, dia tertahan di resisten ini nih di level 103 ya. Mungkin itu diuji coba lagi, tapi secara struktur sih masih oke. Di atas MA200, di atas MA20. Kemudian bermes. Nah, bermes. BRMS juga enak secara flow, kalau dikasih di bawah 800 singkat rata kanan aja ya. Enak di bawah 800, market merah-merah, tunggu aja di bawah 800 enak. Saya biasanya sih nunggu di 740 800 lah. Masih bagus di atas MA 200, masih bagus flow-nya juga. Bang mau tanya apakah potensi saham-saham apa arah untuk besoknya itu akan gap up, tergantung sahamnya dan karakternya. Ada beberapa saham Pak Elzan, dia arah besoknya dia dipukul turun ya, open dibikin merah, tergantung karakteristiknya dan kondisi bid offer-nya ya. Lebih ke karakter sih kalau saham arah. Ada yang besoknya gap up, ada yang besoknya gap down. Nah, itu balik lagi harus memahami karakter. Karena saham tuh sama seperti manusia. Kalau Anda paham karakternya enak. Itu dia ya. Trin secara struktur masih oke, di atas MA200, MA20-nya. Namun dia masih berkonsolidasi dulu nih, Bang Trinnya nih. Dia harus lewat dulu level 850 ya. Kalau lewat di situ mungkin 900-an bisa. Tapi sementara dia dulu potensi WiFi Bang, WiFi. Kita lihat dulu WiFi. Internet rakyat ya, apakah benar-benar merakyat? Apa udah ada yang pakai nggak nih internet rakyat ya? Saya belum coba ini. Apakah benar-benar stabil ya, sesuai harapan rakyat ya, internet rakyat. Tapi secara struktur sih bagus ya, masih di atas MA20. Terdekatnya sih dia akan uji coba lagi level 2550-nya ya, harus break. Mainnya tertahan di resistnya di sini nih. Resist di 2440 ya, nah itu dia harus uji coba lagi minggu depan. Kalau misalkan break 2440 mungkin terbuka lebar ke 2500 2600-nya. Itu dia WiFi. VKTR udah tadi dibahas. Saya aku itu apakah sudah menarik tapi lebih enak trading Pak Budi Santoso ya. Karena dia masih sideways tapi lebih enak di tradingin dulu sementara.
Karena Anda harus sabarnya Pol ya, Swabar Pol, karena dia ditunda RI-nya. PTPS Pak, PTPS kalau nggak salah nyawit ini ya. Sawit nggak sih? Pulau Subur, Subur. Ini kan yang kau inginkan. Nah ini nih. PTPS dia nggak ada volume ini, agak ngeri-ngeri sedap ya. Dia pas digoreng ada volume, ini sepi ya sekarang. Tapi masih stabil sih di atas MA 200. PTPS ini kalau nggak salah sih, saya lupa ingat ya, proyeknya masih ada nggak nih? Soalnya dulu saya pernah kenal nih market makernya. Yang megang MHKI PTPS sama orangnya tuh. MHKI PTPS. Lupa saya namanya. Ada lah pokoknya. Tapi secara struktur aja ya dia harus uji coba di 189 untuk PTPS nih. Tapi so far masih di atas MA 200. Siap Pak Suryadi. Semoga ya Pak, enak kalau live trade. Jadi saham tahu yang potensial, benar. Lebih enak gitu nyari momentum, apalagi kalau kita misal bidik, wah ini apa merah-merah kesempatan untuk aku, nah itu dia ya kan. Benar. ADMR dan NCKL ke teknikal gimana? Oke siap. ADMR dan NCKL ya. ADMR. So far ADMR kalau kita perhatikan di sini ya, dia masih di atas MA 200, namun dia masih tertahan ya di momentum supportnya di sini. Sementara sih dia masih oke lah ya, terdekat dia kalau misalkan take bond uji 1900 lah. Kemudian NCKL masih juga sektor nikel juga menjadi apa namanya bisa watchlist, pokoknya energi lah ya, nikel. Kalau nikel sih saya favoritkan MBMA, ada Inco, itu favorit tuh dari segi strukturnya. NCKL masih di atas MA 200, namun dia masih tertahan, belum mampu break MA 20-nya, sehingga dia akan membentuk konsolidasi dulu di dalam range kotak ini. Kalau dia belum lewat level 12-20, masih bermain di dalam kotak ini untuk seminggu besok. Itu dia view-nya ya. Dewa udah tadi, Cedia juga cukup bagus. Kalau ada koreksi-koreksi juga bisa menjadi perhatian ya. Ini sih saya lihat di akum terus follow-nya waktu anjlok-anjlok. Main dia tertahan ya di level resistnya di sini. Untuk Cedianya kurang lebih sih dia kalau misal ada koreksi sehat, tapi masih oke di atas, selama dia masih di atas 860 masih aman aja sih, masih oke lah Cedia. Dia cuma ke-trigger aja sih sama cuan BRPT, sementara sih leadernya cuan BRPT. Biasa dia ke-trigger Cedianya. Oke teman-teman ya, yang mau nanya-nanya seputar XO biar dapat komunitas di sini ya, saya Mas Kris sama Mas Haryo juga bantu maintain di sini ya. Ira Universe Pak, WiFi Inet udah tadi dibahas Pak Bayu Pamungkas, nanti bisa tonton ulang di YouTube ya. Nanti bisa tonton ulang, udah tadi dibahaskan. Apakah ada emiten yang akan backdoor lagi? Belum ada sejauh ini ya, belum ada. Saya dengar-dengar ya. Kemarin terakhir sih yang MGLP itu ya, yang Pak siapa? Pak Patrick Waluyo ya, yang MGLP terakhir. Sementara sih belum ada saya dengar ya. Rumor-rumor di market yang mau di backdoor. Rans kemarin terakhir siapa ya saya lupa, tapi belum jadi kayak cuma ini. Ya kemarin tiba-tiba arah waktu Nagita Slavina ini ya, saya lupa tuh. Tapi kayaknya sih masih belum fix ya, masih belum ada yang backdoor fix. Belum saya cek sih. Saya juga udah lama nggak merhatiin yang backdoor. Soalnya di Kunglo aja masih enak sih nyari cuan. Gitu. Potensi Maha Bang, oh kok Maha ini, Sang Maha nih. Maha udah lama banget saya nggak lihat Maha ya. Maha sih masih konsolidasi aja ya Maha ini. Maha Rino Adi Periksa. Dia sih kurang liquid ya setahu saya. Iya, transaksinya kecil-kecil dan dia selama tidak break 153 masih konsolidasi aja dia nih. Lama sih masih konsolnya. Inco masih aman, masih uptrend, trennya masih up. Data SMA 200, data SMA 20. Untuk terdekatnya dia harus lewat dulu level 6.400, kalau dia berhasil lewat di sana, mungkin terbuka lebar ke 6.800, 7.000. Kios Pak, oke kios. Koci udah tadi. Kita tonton ulang di YouTube ya. Kios. Nah ini juga suka digoreng dadakan ya, kalau market merah, tipikal gorengan soalnya dia ini. Kios masih stabil ya, mau konsolidasi di atas SMA 200, SMA 20-nya. Tapi dia memang dia tipikal gorengan. Dia kemarin terakhir belum berhasil break 124-nya, mungkin akan diuji coba lagi 124 untuk minggu depan. Untuk kios. Koci udah tadi. Channel YouTube-nya apa nanti di-share di sini, kelas investasi. Sama kayak nama grup. Channel YouTube-nya di situ nanti saya ini ya, tadi sudah rekam nggak ya? Oh ya udah ya harusnya. Oh ya aman, udah saya rekam. BRPT Barito Putra. Kemarin bagus banget ya seminggu ini, enak deh nih. Masuk di demand areanya ya, masih dijaga nih. Setahu saya sih kayaknya sih berjuang deh. Dia berjuang di BRPT sama cuan nih, Om BP biar Mei ini nggak ditendang. Dia tetap dijaga kayaknya.
BRPT kemarin dia sempat ini ya, tertahan di resistnya. Kalau dia misalnya ada koreksi, ya koreksi sehat lah. Kurang dari 5 hari hijau terus kemarin ya kan. Karena Om PP juga menopang ISG di kala Big Bang-nya dipukul asing ya kan. Tapi ini asingnya sambil jualan juga ya, trader juga ini asingnya di Barito. Tapi kayaknya sih crossing ya sama, kalau ada BK-nya sih tuh BK-nya Om PP tuh. Kalau Om PP sekarang pakai JP Morgan juga ya. Buat untuk teman-teman biar tahu aja ya. Om PP pakai JP Morgan juga ya. Dari mana tahu ya, analisa transaksi tonton. Kalau belajar nanti tahu lah dia pakai JP Morgan juga untuk crossing barangnya. Untuk BRPT minggu depan harus uji coba 1995, kalau break mungkin main di level 2000-an. Tapi kalau ada koreksi sehat, bisalah dimanfaatkan. Untuk aku masih bagus ya, masih dijaga ya. SRSN Bang, oke SRSN. SRSN, sebenarnya SRSN ini kalau nggak salah sentimen terkait plastik ya, dia emiten plastik ya, ini juga menjadi kuda hitam, tapi emang agak gorengan aja ya. Mirip-mirip ASPR ST apa ya? Saya lupa. Sorry, ST itu bukan ya. ST itu dia yang tekstil ya. SRSN ini kalau nggak salah yang plastik ya. Mungkin banyak yang nggak ngeh juga ya, emiten-emiten plastik ya, kayak SPR gitu, tiba-tiba ATH. Apa narasinya Bang? Yaitu karena harga plastik dunia ya. Jadi produsen-produsen plastik lagi pada ini ya. Karena biasanya ketika oil naik, kalau nggak salah turunannya, saya nggak ngerti yang bisnisnya ya. Saya tahunya sih sekilas saja ya. Turunannya ketika oil tinggi itu mengaruh ke plastik. Makanya teman-teman lihat berita-berita yang berkembang ya, harga plastik naik drastis ya. Pedagang-pedagang lagi mengeluh segala macam gitu. Karena yang tadinya plastiknya murah, sekarang mahal ya. Banyak yang kayak beralih ke energi terbarukan ya, kayak pakai daun gitu, terus pakai yang pakai yang mudah terbaur lah ya gitu. Tapi yang paling simpel kan orang di pasaran senang pakai plastik ya. Nah, ini juga SSN ini kalau nggak salah industri plastik ya. Dari struktur sih bagus, trennya up nih. Soalnya yang paling direspon sih ASPR ya. Nah ini banyak yang nggak enggak nih. Beggar loh dia. Saya sempat trade juga sih itu ya. Gila. Sampai di suspend. Mungkin bisa menjadi kuda hitam juga, bisa di watch SRN, tapi dia agak kriuk aja. Mungkin banyak yang belum bahas ya, tapi saya belum teliti dalam sih. Saya bisa tahu aja deh. Nah, untuk terdekat SRN 70-an lah ya. 70-an sampai 76 dulu diuji coba. 76. Plan, makasih Bang. Plan. Oke, plan ya. Plan. Ya, bukan PLN ya, plan. Planet Properindo apa nih plannya? Oh, ini sahamnya nih ya. Harus teliti dulu ya. Saya belum ini lagi dia sama apa nih? Akselerasi nggak? Coba kita cek dulu plan. Akselerasi apa FCA deh? Saya belum pernah lihat plan. Oh, plan akselerasi ya. Dia nggak ada notasi. Ya benar akselerasi. Jujur saya belum cek ya dari segi flow dan normologi ya, tapi mirip-mirip Luci kayaknya ya. Mungkin ada sesuatu ya plan ini. Dia arah terus ya. Tapi secara struktur chart sih mungkin dia bisa ke 61 sampai 64 dulu lah ya, sampai 70. Jujur saya udah pernah teliti dia ya. Kayaknya yang barang kering yang susah dapat nih kelihatan nih dari broker yang dapat barang, kayaknya tipikal susah dapat nih, dia arah-arah berjilid ini. Harus pakai broker-broker non retail biasanya. Tapi bagus sih secara struktur, saya belum teliti ya. Tapi kayaknya ada sesuatu plan nih kalau dia arah-arah terus. Kayaknya ada sesuatu yang kita nggak tahu ya. Tuh, aksi korporasinya apa nih? Wah, bagus ya, ini tahu aja dia ya, barang-barang beginian nih, ada hidden gem ya. Barang-barang model begini, plan ya. Tapi saya belum teliti aja sih. Tapi bagus ya, kayaknya ada sesuatu. Mirip Luci ya, tiba-tiba arah terus. Coba, saya juga nggak tahu nih Luci ini apa, tapi dia main arah-arah terus ya. Itulah ya, nah banyak saham-saham yang hidden gem ya, yang di luar prediksi BMKG ya. Kepik Pak, kepik. Oke, kita lihat kepik. Kepik juga masih pelan-pelan merayap ya. Om HT ini terdekatnya sih dia akan uji coba 123 dulu lah Om HT. Terdekatnya itu pelan-pelan merayap deh nih. Oke, jam 9 lebih ya, kita kasih waktu 10 menit lagi. Diva ya. Distribusi voucher ya Diva. Wah gila, geluk ya arah kemarin nih. Besok sih mungkin gap up ya. Bisa dia Diva tiba-tiba arah ya. Oh Diva ini, tapi dia tapi dia gorengan keras ya. Kelihatan dari volumenya ya. Dia habis digoreng terus diam. Nah ini harus hati-hati ya kalau main kayak gini, nggak bisa lama-lama biasanya. Model-model begini sih buat trading pendek. Kalau yang jarang ada volumenya tiba-tiba hilang gitu. Takutnya ntar kalau nonton masuk besar susah keluarnya. Mungkin ya bisa dimanfaatkan buat scalping aja kalau model-model gorengan begini. Tapi saya jarang ini sih trade di sini ya. Tapi bisa sih terdekat resistnya di 216. Itu dia untuk Diva ya.
Potensi CBRE, ini kapal ya, banyak influencer yang ini ya. CBRE sih masih konsolidasi sideways aja ya. Untuk kapal ini saya sih lebih senang kalau kapal Bull, Sochi, Umi, GTS itu malah lebih enak juga ya. Kalau CBRE sih kok RI-nya kayaknya udah terlalu kemahalan ya. Kecuali waktu zaman-zaman di bawah sini dia waktu RI diangkat goreng. Ini pump and dump aja ya. Karena kan ada salah satu influencer yang borong terus ya. Tuh, ya, tapi sih masih konsolidasi aja lah. Kalau untuk CBRE sih saya enggak main ya. Saya lebih senang main Bull, Sochi itu. Itu GTSI gitu ya. Itu lebih enak sih untuk kapal-kapalan. Banyaklah kapal yang lebih baik ya kan. Tapi mungkin seleranya CBRE ya boleh saja, tidak ada larangan kan karena duit masing-masing. Tapi untuk secara struktur dia masih konsolidasi kalau belum break level 880-nya. Itu saja sih paling. Cepro Bang, oke Cepro. Ini udang ya, apakah bisa jadi udang digital dia nih? Cepro, cerita Cepro. Cepro masih konsolidasi aja, biasanya sih masih tangkap akum dia. Masih belum fase goreng dia, masih akum dia nanti kalau udah mulai digoreng biasanya dia break 57, perhatikan aja ya. Biar nggak rugi waktu, biasanya sih saya nunggu dia waktu mulai digoreng lah. Ini masih fase akum aja. Masih belum kemana-mana, masih stabil. Itu Cepro. Itu dia Cepro ya. Silakan ya teman-teman kalau mau nanya terkait XO. Jadi kita di XO ini ada sedikit gambaran ya. Jadi ini kita lihat sekilas dulu ya. Jadi kita ada di website, ada beberapa tulisan, teman-teman juga bisa lihat ya free. Ada apa? Ada member nanti di sini ada beberapa video-video ya. Jadi kita rapikan lagi edukasi segala macam. Di sana sudah lengkap ya. Teman bisa nonton tulisan juga ya untuk lihat insight ya. Update pasar segala macam, ada edukasi gratis juga ya biar teman-teman tahu. Kemarin sempat dibahas ada Dewa, ada Bumi, VKTA, dia teman-teman bisa membaca narasi ya biar tambah yakin nah segala macam gitu ya. Di sini juga ada research spesial gitu ya di sini. Tapi tentu harus masuk dulu ya gitu. Saya tahu ada maksudnya. Nah, lebih seperti itu ya. Kemudian kita juga di sini ada 3 komoditas ya. Kok 3 komoditas, 3 komunitas nih. Tuh ya, di sini ada untuk news insight ya, segala macam. Terus untuk di sini keluarga XO, nanti kita bisa live trading di sini ya. Dan terus kita udah buatkan baru juga ya di sini nih VKTR. Teman-teman bisa membaca ya. Nah, ini bisa diakses buat teman-teman ya. Nih coba saya contohkan ya untuk risetnya. Teman-teman bisa belajar membaca narasi dan membangun conviction. Nah, itu ya nanti akan banyak kita bahas ya untuk insight-insight seputar bagaimana membedah bisnis atau narasi sebuah saham. Jadi ketika dia ada koreksi-koreksi market, kita jadi pede untuk membeli dan mengakumnya gitu. Karena kita ada story segala macam, kemana arah bisnisnya, kemudian dari segi transaksinya dan segala macam ya. Jadi biar tahu. Ini juga bisa teman-teman cek juga ya di website. Jadi semuanya lengkap buat untuk lebih ke naratif ya, untuk menguatkan teman-teman gitu ketika membeli sebuah saham. Nah ini ya banyak nih tuh. So, dari fundamental dan segala macam. Oke, ada tanya lagi nggak nih? Kita cek dulu aja, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini Pak Edo, apa ya, Selasa ya? Besok saya nggak bisa. Besok Selasa. Cek dulu, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wah, ada spam ya, Goldmaster. Kacau ini, tolong. Ini ya, admin tolong. Kita diserang nih sama Goldmaster. Buset, ini ada fake ini ya. Goldmaster, tolong delete dulu, ban user. Nah ini nih ya contoh di Telegram ya, Goldmaster ya, tiba-tiba dia ngirim. Fast who, breakout with volume. Mina PSKT Pak Ijal, oke. Sebisanya dia ini ya, forex ini nih. Mau nge-spam, mau terus hapus. Mina secara struktur bagus banget ya. Di atas SMA 200, di atas SMA 20, dia bisa ke trigger bufa juga dia. Bisa struktur sih bagus Minasan, biasanya dia enak ya kalau untuk geraknya. Untuk terdekat sih Minasan dia lebih ke 330 lagi lah diuji coba. Yang penting dia tidak selama di bawah MA 200 masih oke. Terus kemudian tadi apa tadi ya? Mina, PSKT juga hampir sama ya, tapi dibanding PSKT lebih enak padi sih. Dia cuma ke trigger aja PSKT nih. Padi Mina lah itu satu paket biasanya padi Mina Bupa ya, Mina padi Bupa tuh. Dia cuma ke trigger PSKT tapi secara struktur dia masih belum break level 292. Kalau dia break di sana mungkin lancar 292-nya. Fast who breakout volume.
Fast break of volume. Fast. Biasanya ini punya Pak siapa? Pak Jar siapa ya? Ini Jar saya lupa nih. Pak Isam, Haji Isam. Fast, fast with volume. Kayaknya volumenya kecil aja ya. Biasa aja nih. Masih kecil transaksinya ya, cuma naik sesaat biasanya. Fast KFC ya. Ya oke lah, tapi gorengan aja sih ini biasanya suka kempes ya. Tapi untuk secara struktur sih dia harus uji coba 350. Kalau break 350 mungkin dia ke 380. XL, SCL masih oke sih XCL flow-nya, tapi emang harus sedikit sabar soalnya agak santai geraknya, masih di atas MA200, masih di atas MA20, terdekatnya sih dia ke 3380. Fore juga salah satu kuda hitam ya. Misalnya di 500 untuk di bawah 500 tuh aku main kita di XO sempat ini ya kasih insight di bawah 500 soalnya saya paham banget karakternya itu YUTP yang ini ya. Dari dulu tuh saya barang kering ya. Kalau barang kering tuh enak kalau udah IPO dia dikeringin beberapa udah setahun lebih terus dikeringin itu kalau nggak salah main YU sama siapa ya TP kalau nggak salah saya tahu saya sih YU yang paling kuat ini ya YUKI TP lahir YUKI sih sekarang yang maintain YUKI masih enak deh. Udah kemarin tembus ya 900 masih di atas 900 masih oke gitu. Tinggal ada koreksi-koreksi lah 810 ke bawah tuh enak akum lagi masih sih YU-nya main 10 April di akum lagi ya emang lagi di maintain sih YUKI masih di maintain ya udah ATH sih enak koreksi-koreksi buat payback. Betek, oke terakhir betek ya, udah jam 9.11. Teman-teman kalau yang pengen ngomong untuk di XO silahkan ya. Di chat aja admin biar teman-teman dapat komunitas yang lebih terarah, biar nanti juga dapat saham-saham untuk swing ya, buat untuk santai kerja kantoran atau mau ngambil momentum nanti kita live trading ya minggu depan. Teman-teman bisa ngelihat kondisi market lah ya. Kita temani ya sampai akhir tahun ya. Biar teman-teman ada gambaran gitu. Oke, ini terakhir betek dia FCA ya, nggak kemana-mana betek sih. Masih sideways aja 15 sampai 17, belum ada ini sih pergerakan yang masih slow, belum kemana-mana lah betek. Oke. Tapi masih sideways aja. Ikai, wah ini Pak Syukur Rahman kayaknya nih senang saham-saham yang model begini ya. Jarang main bakri kah? Ikai, oh dia kayaknya senang-senang model begini ya. Ikai dia kemarin sempat naik ya, arah tapi dia kayaknya saat enggak, oh enggak ya. Ikai, saya sih belum teliti ya, karena ini terlalu tipis ya transaksinya, volumenya kecil. Kalau saya struktur TA sih dia akan uji coba 25 sampai 26 dulu lah. Karena ini lebih ke FCA deh ya. Itu. Oke, terakhir MITI ya. Terakhir MITI. MITI. Kita kalau teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut di XO ya. MITI dia kemarin belum berhasil breakout 258-260-nya. Kalau misalkan minggu depannya berhasil mungkin terbuka lebar ke 270 sampai 280. Itu dia palingnya. Oke, paling itu saja ya. Besok kita lihat kondisi market harusnya sih ya kondisi sehat aja lah ya. Yang penting sih intinya sih yang paling saya takutkan tuh jangan sampai nuklir. Kalau nuklir tuh bisa pecah dunia tuh. Nah, itu ya. Kalau nggak nuklir sih biasa aja. Ya paling koreksi sehat ntar naik lagi gitu. Wajar lah kemarin soalnya gap up ISG-nya ya koreksi sehat dulu lah. Ambil napas dulu ya kan. Oke, paling itu saja teman-teman ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Sampai ketemu minggu depan di XO ya. Kita untuk kompornya minggu depan kita di XO itu. Kalau yang mau bertanya-tanya terkait komunitas XO silahkan hubungi admin ya. Udah di pin message-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti saya upload di YouTube. Salam cuan dan jaga kesehatan selalu.